Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Kaisan, nomor pokok mahasiswa 2103090005 dari program studi pendidikan kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Kuantan Singi. Dalam video ini saya akan mempresentasikan diri sebagai seorang mahasiswa yang sedang sidang skripsi. Adapun tugas presentasi ilmiah ini merupakan tugas dari Bapak LD Pama Kesamba Mula SPD MPD dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan skripsi dari Nuri Muhammad, jurusan Agroteknologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Andalas, Padang 2020. Adapun skripsi yang saya sampaikan yaitu yang berjudul Rancang Bangun Alat Monitoring Air Irigasi di Petakan Sawah secara real time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah SWT, yang mana kita telah diberikan rahmat karunia-Nya sehingga kita dapat hadir ke acara sidang skripsi ini. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan dosen penguji yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan mengenai judul skripsi saya, yaitu Rancang Bangunan Alat Monitoring Irigasi di Petakan Sawah secara real time. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Ketersediaan air merupakan faktor yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan tanaman. Secara umum, air berfungsi sebagai cairan tubuh tanaman, pelarut unsur hara, serta tanah mengangkut unsur hara ke seluruh organ tanaman. Menurut Lakitin 2004, tanaman yang kekurangan air akan menjadi layu, dan apabila tidak diberikan air, maka tanaman tersebut akan mencapai titik layu permanen, sehingga akan menyebabkan kematian. Suatu lahan yang kekurangan air, maka akan terjadi udara dengan tanah, sehingga mengganggu suplai oksigen ke dalam tanah yang menyebabkan aliran udara tidak lancar dan menghambat pertumbuhan akar tanaman, bahkan bisa berhenti. Manusia memanfaatkan air untuk sebagai kebutuhan hidup. Pada rumah tangga misalnya, untuk dikonsumsi, mandi, mencuci, dan kegiatan lainnya. Selain itu, air juga dimanfaatkan untuk mengairi sawah dan lahan-lahan pertanian. Luasan areal tanah sawah di Indonesia yaitu 8.087.393 hektar berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2015. Luasnya areal tersebut juga harus diiringi dengan tingkat kebutuhan air yang diukur secara intensif agar tidak terjadi kekeringan pada saat musim kemarau dan tidak terjadi kelebihan air pada saat musim hujan. Pengendalian air untuk lahan sawah seharusnya dikontrol dengan baik agar tidak panen dan dapat melimpah. Kebutuhan air pada sawah berbeda pada setiap masa pertumbuhannya. Hal ini dibutuhkan agar pemberian air irigasi sesuai dengan kebutuhan air yang tersedia. Pemberian air yang tepat terhadap tanaman akan membantu tumbuhan tanaman tersebut dan meningkatkan efisiensi penggunaan air sehingga dapat meningkatkan luas areal tanaman yang diairi. Kemudian 1.2 ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu membuat alat monitoring air irigasi dan mencatat ketinggian dan debit air yang masuk ke dalam suatu petakan sawah. Kemudian 1.3 ada manfaat. Manfaat dari penelitian adalah mencatat pemberian air irigasi yang masuk ke dalam petakan sawah sesuai dengan
jumlah air yang dibutuhkan oleh tanaman padi dan memudahkan dalam manajemen air irigasi. 2. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. Kebutuhan air untuk tanaman padi dan sawah. Sawah adalah salah satu bentuk penggunaan lahan yang sangat strategis karena merupakan sumber daya utama untuk memproduksi padi dan beras sebagai bahan pangan pokok utama. Beras merupakan komoditas strategis yang berperan sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Usaha pencapaian ketahanan pangan sebagian besar difokuskan pada peningkatan mandirian self-sufficiency pangan di masing-masing wilayah, baik provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, ataupun nagari, desa. Kebutuhan air untuk tanaman adalah banyaknya air yang dibutuhkan tanaman tersebut selama proses pertumbuhan berlangsung. Berdasarkan pemberian air irigasi, kebutuhan air tanaman mengalami dua proses, yaitu proses evaporasi dan proses transpirasi. Evaporasi yaitu proses kehilangan air yang disebabkan karena terjadinya penguapan oleh sinar matahari yang dilepaskan ke atmosfer yang berasal dari permukaan tanah. Air yang berasal dari embun, saluran irigasi, dan hujan yang tidak diserap oleh tanaman termasuk evaporasi. Sedangkan proses transpirasi yaitu proses hilangnya air terjadi karena penguapan di dalam tubuh tanaman di mana air diserap oleh akar-akar tanaman untuk membentuk sebuah jaringan yang kemudian dilepaskan melalui daun tanaman tersebut ke atmosfer. Kedua proses kehilangan air ini disebut dengan evapotranspirasi. Kemudian masuk ke metode penelitian, waktu dan tempat. Waktu dan tempat penelitian dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2020 di Biaroskiens Technopark Nagari Biaro Gadang, Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Alat dan bahan yaitu terdiri dari komputer yang dihubungkan dengan Arduino Uno, data logger, water level sensor, kemudian ada power bank, kabel USB, resistor, ember, dan mistor. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa jurnal sebagai referensi dalam pengambilan data di lapangan. 3.3 Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk memonitoring pemberian air irigasi di petakan sawah yang diukur secara real time. Kegiatan ini dimulai untuk merangkai beberapa alat air Arduino Uno dengan data logger. Kemudian dihubungkan dengan ETAP liquid level sensor. Kemudian dimasukkan coding agar alat tersebut dapat diprogram dan berfungsi sesuai dengan yang diinginkan. Rangkaian tersebut diletakkan di kotak yang tahan terhadap panas dan hujan, sedangkan sensornya diletakkan di V-Nodes wire. Setelah itu alat akan disimulasikan ke lapangan dan diletakkan kalibrasi apabila data ketinggian muka air telah didapatkan dalam selang waktu 30 menit. Pada proses pengambilan data yang didapatkan akan dibandingkan dengan pengukuran data manual metode Thomson dan pengukuran menggunakan ember. Adapun jenis metode yang digunakan adalah metode observasi ke lapangan. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Gambaran umum lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Biaro Gadang, Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam. Posisi astronomis Kabupaten Agam terletak pada koordinat 0,0 derajat 01 sampai 0 derajat 28 lintang selatan,
99 derajat 46 per 100 derajat 32 bujur timur, dan luas 2232,30 km persegi, setara dengan 5,29% dari luas Provinsi Sumatera Barat, yang mencapai 42.293.000 km persegi, berdasarkan Diskominfo Kabupaten Agam 2017. Sedangkan lokasi penelitian yaitu di koordinat 00 derajat 17 14 77 12 derajat, 100 derajat 25 33 64. Fokus penelitian yaitu terletak pada pengujian alat yang mengukur ketinggian dan debit air menggunakan sensor, yang kemudian data yang didapatkan dibandingkan dengan pengukuran secara manual. Selain itu juga menentukan kebutuhan air di suatu petakan sawah dengan jumlah air yang tersedia berdasarkan data yang didapatkan tersebut. Terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 1. Alat yang dibuat dapat memonitoring air irigasi yang masuk ke dalam petakan sawah dengan parameter ketinggian dan debit air berdasarkan perbandingan data debit dari ember dan data debit dari sensor yang didapatkan nilai error 11%, sedangkan perbandingan data debit manual Thomson dan debit sensor dengan nilai error 9%. Kemampuan alat dalam mengukur nilai debit air pada penelitian ini interval 0,05 mm per kubik per second. 2. Berdasarkan uji F label, maka didapatkan nilai F. Hitung lebih kecil dari F tabel yang menandakan bahwa hipotesis yang didapatkan adalah H0 diterima, yang berarti tidak dapat perbedaan signifikan nilai debit yang didapatkan dari ketiga metode dilakukan. Saran penelitian selanjutnya yaitu 1. Membuat suatu alat yang meneliti nilai error yang lebih kecil dan mempunyai display pada sistem kontrol agar pembaca dapat dilihat secara langsung. 2. Memastikan kondisi saluran dengan air yang mengalir sepanjang waktu agar tidak terjadi kekeringan pada saat musim kemarau. 3. Melaksanakan penelitian pada musim hujan agar air disalurkan selalu tersedia. Dan nomor 4, membuat tempat yang aman untuk tempat alat agar penelitian dapat dilakukan secara 24 jam. Dan terakhir, membuat suatu alat lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian sebelumnya yang dapat masuknya air ke dalam suatu petakan sawah. Baiklah, hanya itu skripsi yang saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.